Gadis ini bernama Flaviana Larasti Sastri Nangkur. Dia sering berpikir tentang pola perilaku teman-temannya. Mereka kuliah untuk masa depan mereka, namun tidak pernah serius menempuh pendidikan. Sastri selalu bertanya kepada dirinya sendiri, kalau mereka terus begini, apakah gelar dan masa depan yang lebih baik akan didapatkan? Jika mereka tidak mendapatkan masa depan yang lebih baik, siapa yang akan mereka salahkan? Takdir, garis tangan mereka? Benar-benar membingungkan. Pendidikan? Pengertian pendidikan yang sebenarnya itu bagaimana? Saya rasa sekarang ini banyak orang yang mengejar gelar untuk masa depan yang lebih baik, tapi tidak serius dengan pendidikan. Sama seperti yang saya lihat sekarang, apa mereka serius mengejar gelar untuk kehidupan yang lebih baik dengan sikap acuh tak acuh dalam menempuh pendidikan? Pendidikan, apa itu sesuatu yang harus diperjuangkan kah? Jika berjuang bersama teman-teman di dalam kelas yang seperti ini, saya rasa sulit untuk terjadi. Jadi lebih baik tidak usah dicoba. Setelah melihat situasi dalam kelas, Sastri pun memilih untuk tidur setelah bergelut dengan pikirannya barusan. Toh jika akan disalahkan sebagai etika di dalam kelas, dia tidak sendirian. Lalu, hal yang tidak pernah terlintas di pikirannya kini terjadi pada Sastri. Sastri yang biasanya tenggelam di dalam pikirannya, kini tenggelam dalam mimpinya. Ya, mimpi yang berbeda dari biasanya. Sastri melihat adegan yang berhubungan dengan pahlawan. Sekali lihat, Sastri pun langsung sadar bahwa ini di dalam mimpinya. Kartini! Kartini, Bapak ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadamu. Bapak, saya siap mendengarnya. Kartini, kau telah dipinang dari Raden Aryo Singgit yang datang 2 minggu lalu. Pinangan? Tapi saya ingin melanjutkan pendidikan saya, Bapak. Sekolah? Untuk apa kamu sekolah lagi, Kartini? Bukankah kamu sudah bersekolah hingga umur 12 tahun ini? Sudah cukuplah bagimu. Di luar sana mana lagi wanita yang seberuntung dirimu? Bapak, saya tetap ingin melanjutkan pendidikan saya. Kartini, beraninya kau membantah perkataan bapakmu. Kau adalah orang bangsawan, perhatikan etikamu. Benar apa kata ibumu, Kartini. Kamu harus mendengarkan apa kata orang tuamu. Kami lebih tahu yang terbaik untuk masa depanmu. Berhentilah membantah, pergi ke kamarmu, dan kamu akan menjalani masa pinggitan. Apa salahnya ingin menjadi wanita? Apakah wanita tidak boleh merasakan apa yang dirasakan oleh pria? Apakah kami wanita tidak ingin bersekolah? Sesalah itukah menjadi wanita? Dalam 4 tahun masa pengitan, Kartini diizinkan untuk keluar rumah sebanyak 5 kali. Dan hari ini adalah salah satunya. Ibunya mengizinkan Kartini untuk menjumpai sahabat-sahabatnya. Selamat sore Raden Ajeng. Selamat sore Raden Ajeng. Mau kemana? Saya dan anak saya mau pergi ke Duku Merana. Kemudian kami akan menjemput saya. Ibu umur berapa serta panggilannya? Anak saya 14 tahun. Anakmu sudah berusia 1 bulan. Selamat sore Raden Ajeng. Sore. Susi mau kemana? Susi ke rumah. Kan sudah ada janji minggu lalu. Oh, aduh, jangan malu Susi. Saya terlalu banyak pasien, bisa lupa dan ketemu Susi. Selain papa, mama. Nah, kalau begitu kita langsung ke rumah Susi. Permisi Raden Ajeng. Usai bercakap-cakap,
Kartini pun melanjutkan perjalanan menuju rumah sahabatnya. Kartini, dia sebaca surat yang dikirim ke si Beta. Dia minta maaf kalau saya bisa bantu apa-apa. Tidak apa-apa, Rosa. Saya meminta sesuatu padamu untuk membantu saya mendapatkan beasiswa kedokteran ke Belanda. Permintaan Kartini membawa dampak keheningan dalam percakapan mereka. Lalu, perkataan Stella pun membuyarkan suasana. Kartini, kami bukannya tidak mau menolongmu, Kartini, tetapi kami tidak bisa, sebab kami sudah tahu watak bapamu. Kami memiliki posisi yang sama dengannya. Kami tidak bisa memiliki hak mutlak untuk membantu Kartini. Tapi kita memiliki keinginan untuk bersekolah ke Belanda. Apakah kalian tidak ingin berjuang bersama aku? Kartini, lu lebih paham dengan Bapak buat daripada ketong. Ketong sama saya ikut campur dengan urusan yang ini. Maafkan kita. Maaf, harus mengatakan hal ini di waktu yang sudah tepat. Apa yang kalian ingin katakan? Kenapa kalian terlihat ragu? Kartini, kami akan berangkat Belanda sekarang. Apa? Kenapa kalian terburu-buru sekali? Apakah kalian benar-benar ingin meninggalkanku? Apakah kalian malu berteman denganku karena aku akan segera menikah? Kami bukan tidak ingin mau bersamamu lagi, tapi jadwal kepergian kami memang hari ini. Tetapi kenapa kalian tidak memberitahuku? Kartini, kami tahu kamu sekarang sedang menjalani masa pendidikan. Ketong tuh soalnya mau pasti ngalu. Ketong juga bimbang. Ketong kita emang Kartini. Tapi Tiga sahabatnya itu berdiri dan berjalan meninggalkan Kartini. Kartini sempat berdiri tetapi terhenti kembali saat merasa perjuangannya akan sia-sia. Dia tahu bahwa ketiga sahabatnya juga tidak memiliki hak untuk membatalkan kepergian mereka. Jika seorang bangsawan saja mengalami hal yang seperti ini, bagaimana dengan rakyat biasa di luar sana? Itulah yang ada di benak Kartini. Semakin dia merasakan sakit hati yang mendalam, semakin besar pula cintanya kepada wanita-wanita lain di luar sana yang tidak bisa membuat keputusan untuk masa depannya, namun tetap menjalani kehidupan yang tidak adil ini. Kartini sudah memutuskan dia akan memperjuangkan masa depan wanita lain. Maka dari itu dia pun memperdalam belajarnya. Namun di suatu sore, sebuah surat yang menghampirinya membuat niat Kartini yang sudah lama terpendam kembali memberontak. Bapak! Ada apa, nak? Kenapa kamu harus berlari dan berteriak seperti itu? Seorang wanita tidak pantas melakukan hal seperti itu. Bapak, saya mendapatkan beasiswa kedokteran ke Belanda, Pak. Beasiswa? Bagaimana kamu bisa mendapatkannya, Kartini? Saya mendapatkannya dari Tuan Abendano, Bapak. Kartini, Bapak tahu, dengan adanya beasiswa, kamu tidak menyusahkan orang tuamu. Tetap ingat, Kartini, seorang wanita tidak pantas menempuh pendidikan yang tinggi. Sekalipun bapaknya sudah menentang perkataan Kartini, Kartini tetap kekeh pada keinginannya yang bergejolak. Dan hal ini membuat bapaknya naik pitam. Sudahlah, Kartini. Hari ini Raden Aryo Singgi akan datang menemuimu. Katakan bahwa kamu menerima pinangannya. Bapak tidak ingin mendengar sanggahan ataupun penolakan yang berhubungan dengan pendidikan. Apa salahnya keinginanku untuk bersekolah tidak diwujudkan? Oke, baik. Jika perjuanganku tidak dihargai dan tidak bisa diperjuangkan, maka aku akan memperjuangkan wanita lain.
Kartini pun memperbaiki riasan wajahnya dan pergi ke ruang tamu. Ruangan yang berisikan bapak dan ibunya, dan juga Raden Aryo Singgih yang melamarnya. Percakapan mereka berlangsung. Kartini hanya diam. Hingga akhirnya ayah dan ibunya bertanya pada Kartini. Jadi, bagaimana pendapatmu Kartini? Jangan malu-malu dan katakan apa yang kau pikirkan, nak. Baik, saya akan menerima lamaran ini, tapi saya mengajukan persyaratan. Kartini! Bapak, Ibu, tak apa-apa dengan keputusan Kartini. Saya siap melaksanakan persyaratan yang diberikan oleh Kartini. Saya siap menjadi istrimu, Raden. Tapi saya mau Raden membangun satu sekolah untuk wanita-wanita dan saya yang ingin menjadi gurunya. Kartini, terima kasih telah menerima lamaran saya. Entah bagaimana, Sastri terbangun dengan wajah yang tampak cukup bingung. Dari banyaknya mimpi yang selama ini tidak jelas, kenapa dia memimpikan mimpi yang amat jelas seperti tadi? Tidak memberikan Sastri sedikit waktu untuk bernafas, Sastri mendapatkan kejutan lainnya. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Dan salah satunya adalah dirimu, Sastri. Berjuanglah bersama semua orang yang bisa kau rangkul. Melihat gerak-gerik Sastri, Indah yang merupakan sahabat terdekatnya menghampiri Sastri. Syok yang dialami oleh Sastri membuatnya tidak bisa berkata-kata dan memeluk Indah. Percakapan pun dilanjutkan di kos Indah. Sastri pun menceritakan semuanya kepada Indah tentang mimpinya dan juga suara yang dia dengar di dalam kelas. Indah adalah sahabat Sastri, jadi Sastri merasa tak masalah jika dia memberitahukan semua yang dia pikirkan dan dia alami. Setelah mendengarkan Sastri dengan seksama, Indah pun memberikan masukannya. Sastri, saya rasa mimpi itu ada hubungannya dengan kita dalam kelas, dengan orang-orang yang kita nih. Kalau belajar tidak pernah serius, Sastri. Saya rasa itu mimpi bukan sembarang mimpi, Sastri. Kebutuhan sisinya untuk menyadarkan banyak orang. Jadi kita tahu usah mulai langsung dengan ratusan orang. Kita mulai sedang-sedang kawan kelas. Sama kayak seorang yang mendengar tuh Sastri, saya selalu bisa rangkul banyak orang. Tapi Indah, masa kau tidak tahu anak-anak model dalam kelas? Mereka pasti tidak akan mendengarkan saya. Apalagi saya bukan Raden Najin Kartini. Saya tidak bisa merangkul banyak orang. Ya Sastri, kalau mau apa nih? Dia bilang lu tidak bisa rangkul banyak orang. Buktinya lu sudah berhasil rangkul saya nih Sastri. Saya percaya lu Sastri. Berarti lu sudah berhasil rangkul banyak orang. Jadi walaupun belum lebih dari satu, itu sudah termasuk awal yang baik Sastri. Apa yang kamu omong itu Indah betul sekali. Terima kasih telah mendukung saya. Besok kita bisa bicara di depan kelas kok, supaya semuanya fokus untuk kuliah. Saya sudah bilang ke Sastri, saya akan temani apa saja yang lu mau buat. Saya orang pertama yang lu rangkul, jadi saya percaya kita pasti berhasil. Makasih ya Indah. Sama-sama. Sastri dengan rasa percaya diri dan ragu-ragu yang setengah-setengah melangkahkan kaki dan berdiri di depan kelas. Selama ini ya sehari-hari materi ada yang fokus belajar. Kita ini mahasiswa, kita yang akan mencerahkan harapan bangsa kita. Tetapi kita tidak merealisasikan hal tersebut. Kita tidak menghargai warga gizi yang jelas. Tatapan mereka berdua beradu. Mereka sadar, rangkul satu kelas sekaligus bukanlah hal yang mudah.
Di tengah keputusasaan mereka, ternyata ada orang yang lebih putus asa, dan hal itu menyita perhatian Indah dan Sastri. Kok bisa nih, Putri pagi nih. Bermasalah dengan cepat, Iya nih, sudah 2 minggu lalu lah. Jangan sampai gara-gara ini masa lalu tidak kumpul tugas sama yang mata kuliah. Dia tuh harus sih lah, nggak usah sih diurusin masalah. Makanya kita sempat ada tugas. Kok tidak boleh begitu ya, Mbak? Ju, harus kapan masuk? Terus nanti itu sudah lihat kalau soal hijab kok. Nggak mau selesai maksud begitu. Ju, masuk maksud apa? Tidak ya, tidak Sastri. Jadi kok tidak kerja tugas hanya karena laki-laki? Kenapa ya? Salah. Saya tidak tahu kenapa perempuan zaman sekarang ini diperhamba oleh cinta. Padahal pendidikan lebih menjanjikan daripada cinta yang hanya memberi dampak negatif. Lo begini kita harus ada posisi. Sabar, lu diam dulu, saya sebelum selesai bicara. Kalau karena kau masalah dan kau pacar, kau tidak kerja tugas di banyak mata kuliah, lebih baik kau nikah saja. Daripada kau orang tua itu susah-susah bayar kau ini. Bel sama amat su. Hah, sebentar mau buat apa? Hilda, saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk menyakitkan Mas Riz. Kamu hanya butuh tamparan nyata dari saya. Juga harus apa sih? Kita semua jadi mata cinta. Semua masalah pasti ada solusi. Sekarang kita pergi di Selfon House, kita akan banyak bicara di sana. Sastri bukanlah orang yang ahli dalam percintaan. Dia tidak terlalu asik pada dunia itu. Jadi, saran yang pertama yang dia berikan pada Hilda adalah membaca buku. Menurutnya, menghabiskan waktu ke dalam bidang yang positif lebih baik dan akan membawakan dampak yang besar bagi Hilda. Dan Hilda pun mengikuti hal tersebut. Mereka meluangkan waktu bersama untuk membaca buku, mencurahkan isi hati mereka, saling terbuka, hingga Hilda berhasil terpikat oleh magnet yang disebut Sastri. Hilda pun masuk dalam persahabatan mereka berdua. Sastri berhasil merangkul satu orang lagi. Orang ketiga yang akan dirangkul oleh Sastri. Selamat siang. Selamat siang, Mbak masuk. Udah sudah masuk, duduk ya. Ya, terima kasih Bapak. Jangan marah ya, dia cuma bisa kasih air kosong misal. Tidak ada apa-apa lah ya. Tumben hari mau 3 datang di beta pos, ada perlu apa? Jadi begini, Nova, maksud dan tujuan kedatangan kami di sini nih, Nova beberapa hari ini tidak masuk kampus. Oh, beta lihat-lihat. Lu barang suka kemas-kemas, Nova. Lu mau gimana? Sebenarnya, Kenapa jawab jujur sama nggak tahu? sebenarnya beta mau pulang kampung. Nova, tapi kita belum libur nih. Sekarang kita mau ekonomi ini agak susah aja. Kayaknya kita harus pulang, biar bantu-bantu dong di sana. Supaya jadi tambah bikin dong beban di sini. Nova, jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Masih banyak kesempatan supaya Nova bisa daftar beasiswa nih. Iya. Tapi kemana sudah? Soalnya kalau ini ada yang kirimin beasiswa nih, lu bisa pakai sampai daftar toh supaya membantu lu ke kampus kuliah. Lu mau ke mana coba? Tujuh ini beasiswa, dia bicara dapat ke mana? Lu tenang sa, kau tuh mikir ini ada link, kau tuh cuma masuk sa, kau tuh 3 juga dapat cu. Jadi kau tuh nanti bantu lu bikin. Lu mau su, kau tuh bikin su toh. Dia mau, ini dia bisa membantu keuangan keluarga. Oh, dia pasang bikin su, masuk kau tuh bikin. Aduh ini butuh lupung kakak dong, butuh lupung aku dapat pribadi nih supaya kau tuh bisa masuk. Itu ada kok. Oh, nanti beta ambil ya. Ini, langsung lihat so. Oh ini, beta kasih masuk sini. KTP-nya apa? Ada nih. Yang kakak. Kakak jadi bener kakak dong.
Oh, ini sejadi nih, sejadi nanti lu tinggal tunggu sabar, nanti ada pesan masuk, berarti lu suruh ini apa lu dapat ini. Jadi lu jangan pikir-pikir lain, lu bisa pulang kok ini sudah tinggal tunggu di sana. Kasih ya, kalau ini kata semua orang perantau ini, atau susah sama-sama. Jadi lu kalau ada masalah apa lu cerita saya kata kasih. Ya amin selalu. Kebaikan Sastri dan kawan-kawan berhasil memikat Nova. Nova yang telah dibantu tidak keberatan dan memang ingin bergabung menjadi sahabat Sastri. Dan kali ini berhubungan dengan orang keempat yang akan dirangkul lagi oleh Sastri dan kawan-kawannya. Halo Mergi. Ya, halo Mergi. Iya, nih Mergi, saya di kos. Iya, bantuan apa nih Mergi? Mergi dia kamu tuh di cerita lagi intinya dia mau datang ke kos nih. Sekarang? Iya. Setelah tahu dia sekolah tuh udah datang. Selamat siang. Siang Mergi. Ibu bisa minta bantuan kok. Bantuan apa Mergi? Dengan setuju yang saya bisa bayar 200 kok. 200 memang nih? Ini Mergi dia apa? Ini 200 ini saya tahu mau kemana. Sekarang aku terlalu pusing. Masih terbuka saya. Saya ini terlalu kemana. Terlalu asik rasa. Terlalu asik dengan dunia pun. Ya, kemauan. Begitu sudah zaman. Sampai terpinjam-pinjam. Sampai beta beli barang yang sudah berharga untuk diri, sampai uang kos sudah bayar, lagi di kampung sudah bayar. Sebenarnya dia dapat awal hari saya dan dunia lumayan besar, supaya dia bisa tutup beli utang dong. Dia lihat ini berapa, supaya dia kasih masuk, supaya dia bisa masuk ibu Alisa. Minta maaf Mergi, pokoknya saya tidak bisa membantu. Saya juga tidak ada uang nih, apalagi ini akhir bulan. Beta ada Mergi, tapi itu beta pinjam lu bisa kembali pi. Lu kehidupan yang lalu-lalu kosonde atau lu mau berubah? Ini besok berubah betul-betul, besok sanggup menghadapi ini semua, bagi janji dia akan berubah. Ini pelajaran buat lu nih Mergi, kalau beta pas pinjam mudah-mudahan lu berubah ya. Tapi Mergi beta sonde pegang uang di sini. Nanti sebentar lu bisa kirim lu nomor rekening supaya bisa kirim kasih lu kok. Bisa nanti sebentar bilang kirim. Nanti kirim lagi ya. Nggak betul, tuh lu mau berubah tuh Mergi. Iya jangan juga akan berubah. Sebelumnya makasih. Ya besok tahu cara lain makin berlari ke suami. Iya, kau mau begini karena kau kan teman, kau jadi teman tolong sama. Jadi kau mau tuh berubah supaya anak kau bisa sama-sama. Iya. Mergi pun menjadi orang keempat yang dirangkul oleh Sastri dan kawan-kawan. Daya pikat yang dimiliki oleh Sastri inilah yang akan memikat lebih banyak orang. Sastri dapat disebut sebagai medan magnet yang amat kuat. Awalnya Sastri memang sendiri. Saat sahabatnya bergabung, Sastri berhasil merangkul satu orang. Tetapi semakin hari, Sastri bagaikan magnet dalam kelas. Lalu, satu demi satu orang bagaikan tertarik pada bidang magnet yang kuat itu. Pengaruh Sastri yang sangat ingin serius dalam pendidikan berdampak besar kepada teman-teman yang mulai mendekatinya. Hingga akhirnya, semangat Raden Ajeng Kartini berhasil dipertahankan. Keinginan Sastri terrealisasikan di dalam kelasnya. Mereka yang tidak serius pada awalnya, kini melakukan hal sebaliknya. Mereka semua sudah sadar. Mereka mulai fokus pada pendidikan. Semangat R.A. Kartini berhasil menyadarkan Sastri. Walaupun seperti diberi pertanggungjawaban, Sastri berhasil mewujudkannya. Pendidikan yang sangat diperjuangkan di masa lalu bagi para wanita dan dibalas dengan sikap masa bodoh dan acuh tak acuh mahasiswa zaman sekarang, terkhususnya wanita, membuat Sastri benar-benar terinspirasi dari perjuangan Raden Ajeng Kartini. Sastri sudah berhasil merangkul satu kelasnya yang awalnya tidak mungkin kini menjadi mungkin.
Tidak ada yang tahu seberapa kuat medan magnet yang akan dihasilkan oleh Sastri. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dirangkul Sastri lagi. Yang pasti, untuk kedepannya, Sastri akan menyadarkan banyak orang lagi tentang pendidikan. Semangat Raden Ajeng Kartini akan selalu membara pada Sastri dan kawan-kawannya.